belajar. Oke anak-anak? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pembelajaran pagi ini kita selalu diberikan kemudahan. Amin. Anak-anak sudah siap untuk hari ini? Baik. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang aktivitas di sekolah. Apa saja aktivitas anak-anak selama berada di sekolah? Oke anak-anak, kita pelajari dari sekarang. Bermain di sekolah sangatlah menyenangkan. Selain bermain, kalian juga harus menjaga kebersihan sekolah. Caranya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jika sekolah kalian bersih, kalian tentunya akan lebih nyaman. Bermain juga akan lebih menyenangkan. Di antaranya yaitu yang pertama, menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah harus selalu dijaga. Menjaga kebersihan adalah tugas kita. Lingkungan yang bersih akan membuat kita lebih nyaman. Kegiatan kerja bakti dapat menjaga kebersihan sekolah. Sekolah yang bersih dan nyaman membuat orang-orang dan lingkungan sekitarnya menjadi sehat. Kerja bakti harus dilakukan secara rutin, baik itu kepala sekolah, guru-guru, dan petugas sekolah. Serta semuanya harus berpartisipasi. Ada yang bertugas menyapu lantai, ada yang mengepel lantai, ada yang memungut sampah, ada yang membuang sampah, juga ada yang bertugas menyiram tanaman. Ayo, kerjakan kegiatan tersebut secara bersama-sama. Untuk yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas juga harus dijaga. Setiap pagi, anak-anak harus membersihkan ruangan. Lantai disapu, kemudian sampahnya dibuang. Sampah tersebut dibuang ke tempat sampah, meja dan kursi juga dirapikan. Papan tulis dihapus, juga dibersihkan. Kebersihan kelas menjadi tanggung jawab semua anak. Jadi, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Untuk yang ketiga, jadwal piket. Menyusun jadwal piket, setiap anak akan dibagi dalam kelompok piket. Kelompok piket bertugas untuk membersihkan kelas. Kelompok piket bertugas sesuai jadwal yang ditentukan. Sekarang, kita susun piket kebersihan kelas. Semua anak harus masuk dalam kelompok piket. Jadi, kalian harus selalu ingat jadwal piket ya. 2. Mengikuti rambu-rambu perjalanan. Pernahkah anak-anak melihat rambu-rambu lalu lintas? Ya, pada pagi hari anak-anak berangkat ke sekolah. Ada yang berjalan kaki, ada juga yang bersepeda. Saat di jalan, kita harus berhati-hati. Patuhilah peraturan di jalan, juga rambu-rambu lalu lintas. Jika berjalan, kita di sebelah kiri. Selama di jalan, kita tidak boleh bersenda gurau, karena dapat membahayakan keselamatan. Jika kita akan menyeberang, tengoklah kanan dan kiri, dan menyeberanglah jika tidak ada kendaraan yang lewat. Zebra cross adalah tempat menyeberang jalan. Kita boleh menyeberang di sana. Tempat penyeberangan lainnya adalah jembatan penyeberangan. Biasanya jembatan penyeberangan ini terdapat di kota-kota besar. Yang kedua, penjelajahan di lingkungan sekolah. Kegiatan penjelajahan dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok ada 4 anak. Biasanya
kegiatan ini untuk melatih kerjasama antar siswa. Selain itu juga untuk melatih kedisiplinan. Setelah pembagian kelompok, penjelajahan siap dimulai. Anak-anak berjalan mengikuti tanda panah. Dalam penjelajahan ada pos pemberhentian. Di sana ada tugas-tugas, misalnya mengerjakan soal ataupun kegiatan lainnya. Tugas harus segera dikerjakan supaya cepat sampai ke pos terakhir. Saat sampai di pos terakhir, anak-anak bisa diminta mengumpulkan tugas. Yang ketiga, kebiasaan berpakaian rapi. Setiap ke sekolah, kita memakai seragam. Semua anak memakai pakaian yang sama. Tujuannya yaitu agar tidak ada rasa iri. Seragam yang dipakai harus selalu bersih dan rapi, dan pakaian harus selalu disetrika. Karena pakaian yang rapi akan terlihat lebih indah. Kita mempunyai beberapa seragam. Ada seragam merah putih, ada seragam pramuka, ada seragam batik, juga ada seragam olahraga. Seragam dipakai sesuai dengan jadwalnya. Setiap sekolah memiliki aturan yang berbeda. Misalnya, setiap hari Senin dan Selasa memakai seragam merah putih. Setiap hari Rabu dan Kamis memakai batik. Setiap hari Jumat dan Sabtu memakai pramuka. Adapun baju olahraga biasanya dipakai saat kita berolahraga. Selain pakaian yang rapi, kita juga memakai sepatu. Sepatu merupakan bagian dari seragam. Sepatu berwarna hitam dan kaos kaki berwarna putih. Karena sepatu berguna untuk melindungi kaki kita. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran pada pagi ini? Mudah dipahami? Semoga materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Selalu ingat, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.